wabarakatuh. Satu. Teman-teman mungkin bukannya lanjang, tapi mewakili Bapak Trisna yang sekarang tidak bisa hadir pada perkuliahan hari ini. Mungkin tanpa berbasa-basi lagi, bisa dimulai saja presentasinya. Mangga Bu Sesanti dulu atau Teh Pani. Semangat ya, bismillah. Jangan tegang. Ya, hatur nuhun Teteh. Mangga, Wilujeng. Teh Fani bisa share screen. Ya, hatur nuhun Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ada saya Susanti dan Teh Fani, akan mempresentasikan mengenai PPKN di kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Nah, langsung aja ya Teh ya. Di dalam kurikulum KTSP, sebelumnya kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai ruang lingkup PKN. Kurikulum 2006 atau KTSP, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dirasakan muatan kognitifnya saja yang masih terlalu besar, sementara penekanan pada aspek sikap dan keterampilan kewarganegaraannya kurang. Jadi maksudnya di sini bahwa dalam kurikulum KTSP itu hanya pengetahuan PKN-nya saja atau ketatanegaraannya saja yang dipadatkan. Sedangkan keterampilan lain seperti civic knowledge-nya, civic disposition-nya, sama keterampilan untuk kewarganegaraannya itu kurang dipadatkan. Ya, lanjut slide selanjutnya. Nah, pandangan umumnya bahwa mata pelajaran PKN kurikulum 2006 adalah sedikitnya kajian Pancasila yang dilakukan secara eksplisit di dalam kelas. Pancasila sebagai visi ideal kewarganegaraan Indonesia belum sepenuhnya diadopsi dalam muatan PKN. Jadi maksudnya di sini bahwa dalam materi di kurikulum 2006 KTSP di SD ini masih banyak muatan materi yang mengenai tata negara seperti MPR, tugas DPR, sedangkan materi Pancasilanya sendiri itu sedikit. Nah, padahal Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia yang seharusnya ditanamkan sejak dini. Jadi sejak masih di sekolah dasar, di kelas bawah ataupun kelas tinggi gitu. Tetapi di kurikulum ini kurang, hanya sedikit. Sehingga pada akhirnya terjadi penyempurnaan dari kurikulum 2006 atau KTSP menjadi kurikulum 2013. Jadi itu salah satu yang melatar belakangi bahwa PKN di SD itu kurikulumnya harus disempurnakan atau disesuaikan. Set selanjutnya. Nah, di sini ada kesenjangan antara kurikulum KTSP dengan tuntutan zaman. Dilihat dari kompetensi lulusan di KTSP itu belum sepenuhnya menekankan pendidikan, yaitu karena yang tadi di awal bahwa di KTSP lebih menekankannya pada pengetahuannya saja. Jadi mengenai apa itu warga negara, apa itu presiden, wakil presiden, kelurahan, kecamatan, sedangkan pendidikan untuk sikap dan disiplinnya itu belum ada.
Yang kedua, belum menghasilkan keterampilan sesuai kebutuhan. Jadi, belum bisa seperti apa yang diharapkan dari sikap dan kewajiban kewarganegaraan dan pengetahuan-pengetahuan lepas. Jadi maksudnya pengetahuannya di sini masih sangat luas. Dilihat dari materi pembelajaran itu belum relevan dengan kompetensi yang ada. Yang diharapkan kompetensinya itu ada 3 ya. Ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Sedangkan di KTSP ini hanya memenuhi kompetensi pengetahuannya saja. Terus beban belajarnya terlalu berat karena dipadatkan pada ketatanegaraan sehingga beban belajarnya itu lebih berat dibandingkan dalam mempelajari sikap-sikap. Terlalu luas dan kurang mendalam. Proses pembelajaran pada kurikulum KTSP itu berpusat pada guru, lalu proses pembelajarannya berpaku pada buku teks, dan buku teks hanya membahas materi dan pembahasan. Jadi di kurikulum KTSP metodenya masih bukan student center ya, masih guru yang menjadi pusatnya. Lalu dari buku teks itu hanya pembahasan materinya saja, tidak dilengkapi dengan KD dan pemetaan KD-nya. Selanjutnya, sedangkan konsep idealnya adalah ingin menghasilkan lulusan yang berkarakter mulia, keterampilan yang relevan, serta pengetahuan-pengetahuan terkait. Nah, di dalam kurikulum KTSP ini belum tercapai yang ideal ini. Lalu di materi pembelajaran, relevan dengan materi yang dibutuhkan, inginnya, idealnya. Materi esensial dan sesuai dengan perkembangan anak. Lalu proses pembelajarannya, idealnya harus berpusat pada peserta didik, sistem pembelajaran yang kontekstual, buku teks memuat materi, proses, serta penilaian dan kompetensi yang diharapkan. Nah, di dalam kurikulum KTSP, yang ingin diharapkan ini belum tercapai, karena masih luas dan metode pembelajarannya masih berpusat kepada guru. Selanjutnya, silahkan Teh Fani ya. Ini mungkin nanti di akhir ya Teh ya. Ya, nuhun Teh Fani. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Teh Fani. Silakan Teh Fani. Sudah terlihat teman-teman? Sudah ada. Sudah, Teh. Sudah Teh Fani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan mempresentasikan yaitu mata pelajaran PKN di SD dalam lingkup kurikulum 2013.
Yang pertama itu ada pendidikan kewarganegaraan. Menurut Ahmad Susanto, di tahun 2015, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan juga bisa disebut dengan PKN, itu merupakan proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi yang ada dan memiliki kesadaran mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai seorang warga negara. Secara umumnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya warga negara yang baik atau good citizen, dan segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa serta tidak menyimpang dari yang diharapkan. Yang kedua ada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar yang direncanakan dalam rancangan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku, yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, eh, di dalam kurikulum ini terdapat berbagai banyak kurikulum. Namun, saat ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Terdapat beberapa kurikulum dalam mata pelajaran PKN ini, salah satunya yaitu kurikulum 2013 yang merupakan kerangka kurikulum yang digunakan di Indonesia untuk tingkat pendidikan dasar termasuk sekolah dasar. Tujuan kurikulum 2013 dalam PKN SD ini ada membentuk karakter positif siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai kewarganegaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia, mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan negara. Kemudian ada isi dan materi kurikulum 2013 dalam PKN SD. Ada pengenalan tentang Pancasila sebagai dasar negara, pemahaman tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, pemahaman tentang prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, ada hak dan kewajiban warga negara, lembaga-lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah, keragaman bangsa, bahasa dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Lalu kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan karakter positif seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Lalu ada cakupan PKN SD dalam kurikulum 2013 yang ada beberapa cakupan PKN dalam kurikulum 2013 ini. Yang pertama, ada pengembangan karakter. Pengembangan karakter di sini menekankan pada siswa untuk memasukkan nilai seperti kejujuran, disiplin, kerjasama, keadilan, tanggung jawab, semangat, gotong royong dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada pengetahuan dasar. Sistem pemerintahan, pengetahuan dasar ini didasarkan pada sistem pemerintahan, lalu ada hak asasi manusia, dan lain-lain. Kemudian ada sejarah dan budaya Indonesia. Di sini anak-anak ditekankan tentang pemahaman sejarah Indonesia, tokoh-tokoh, dan budaya. Di slide selanjutnya ada demokrasi dan partisipasi, yaitu siswa belajar tentang prinsip-prinsip demokrasi dan pemilu. Kemudian ada keberagaman, siswa memahami dan menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Kemudian ada kewajiban dan hak warga negara. Kewajiban dan hak warga negara di sini dijelaskan untuk kita itu sebagai warga negara itu harus memiliki hak dan kewajibannya. Kemudian memperkenalkan pada siswa hak dan kewajiban warga negara seperti hak bersuara, berkewajiban untuk mencintai negara kita. Gitu. Kemudian ada pengembangan sikap, yaitu sikap positif di sini yaitu harus berdasarkan
bertumpu pada negara seperti cinta tanah air, peduli sosial. Kemudian ada keterampilan sosial juga. Keterampilan sosial di sini biasanya siswa diharapkan dapat bisa memiliki dan memahami keterampilan berbicara, berdiskusi, atau berdebat. Kemudian ada pendekatan pembelajaran aktif, yaitu mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, lalu siswa dituntut untuk aktif dan kontekstual. Ada metode pembelajaran kurikulum 2013 dalam PKN SD. Yang pertama, kurikulum 2013 PKN di SD mendorong penggunaan berbagai metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi kelas, permainan peran, simulasi, proyek-proyek kecil, dan kegiatan berbasis masalah. Yang kedua, partisipasi siswa dalam kegiatan-kegiatan seperti pemilu siswa, dan pembuatan peraturan kelas juga ditekankan. Baru di sini ada evaluasi dan penilaian kurikulum 2013 dalam PKN SD. Ada evaluasi dalam kurikulum 2013 PKN di SD mencakup berbagai metode termasuk penilaian portofolio, tugas proyek, ujian tertulis, dan penilaian partisipasi siswa dalam diskusi dan kegiatan kelas. Kemudian ada kelebihan kurikulum 2013 dalam PKN di SD. Siswa dituntut untuk selalu aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pembelajaran dan pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Kemudian ada kekurangan dari kurikulum 2013 ini, yang salah satunya adalah beban materi yang berlebihan. Kemudian kurangnya materi yang terfokus pada keterampilan, tantangan dalam penilaian, dan keterbatasan sumber daya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantiknya, yaitu bagaimana kurikulum 2013 membantu kita memahami peran kita sebagai warga negara melalui mata pelajaran PKN di SD. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dede. Baik, alhamdulillah. Penyampaian pemaparan materi dari Tefani dan Bu Susanti sudah tersampaikan dengan baik mungkin ya. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ya Teh ya, kita buka dulu Q&A, tanya jawab. Mungkin bisa raise hand atau mungkin berbicara langsung dengan menyalakan mikrofonnya. Silakan. Mau bertanya? Mangga. Harus ada wajahnya kalau mau bertanya. Ya, mau bertanya. Jadi, contoh kegiatan pembelajarannya untuk pembelajaran PKN di kurikulum 13 ini tuh bagaimana gitu? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, bisa boleh langsung dijawab atau mau ditampung dulu, Teh? Ditampung dulu aja, Teh. Oke, baik. Mungkin masih ada yang bertanya atau tidak ada?